Begini kondisi pagi hari menuju Buluhala SMP 018. Di depan ada Pak Rendra. Ini dari BGP Riau. Sedang bingung mau jalan mana dia. Dan ini kebetulan banyak orang-orang yang terperangkap di sini ya. Lihat mana kita, Pak? Apakah harus membuantir ini, Bu? Nggak bisa kita lewat, Pak. Yang enggak kan? Asap, inilah Pak. Ya, Jalan makin parah ya dari yang kemarin. Ya. Hanya Tuhan saja yang tahu ya bagaimana cara melewatinya ya. Iya, jalannya juga susah dilewati ya Bapak Ibu ya. Itu mobilnya terpuruk dan masih ditolong sama masyarakat tempat dan para pelangsir-pelangsir yang luar biasa. Demikianlah bergotong royong di tempat ini. Senasib sepenanggungan ya. Artinya kesulitan Anda adalah kesulitan saya. Aduh, anak kami coba lihat itu berjuang. Dan ini adalah sepeda motor yang akan mengantar kami ke tempat tujuan atau lokasi SMP 18. Selamat pagi Pak Surya. Ibu. Apa kabar Pak Surya? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah, ini luar biasa kabarnya ya Pak ya. Kebetulan Pak, saya didampingi sama tim Monet dari BGP Riau ya Pak ya. Bisa diperkenalkan namanya Pak? Saya dari Sabjama. Di sini sebagai petugas supervisi. Iya, terima kasih Pak Asap ya. Jadi Pak Asap akan mendampingi dalam monitoring kegiatan kita hari ini pada pendampingan individu 5 ya Pak ya. Nah jadi Pak Surya sudah ya. Ini perkenalkan nama Ibu Bu. Iya boleh Bu ya Ibu. Iya, bidang studi apa Bu? IPS. IPS. Jadi Pak Surya sudah melakukan pernah observasi ya? Observasi sudah. Baik. Apa lagi? Observasi juga sudah. Kita sudah observasi di kelas. Oke. Nah sekarang bisa nggak Pak Bapak kami izin ya kami amati bagaimana Bapak melakukan pasca observasi kepada Ibu. Ibu sebagai guru ya, Pak sebagai guru dan Pak Surya sebagai supervisornya dan melakukan proses coaching. Silakan. Baik dimulai ya. Iya. Baik. Selamat siang Bu Min. Selamat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kalau saya lihat tidak semua anak itu ikut berdiskusi. Hanya mungkin sebagian aja dalam kelompok tuh yang lainnya itu pada pasif. Ya. Itu menurut Ibu kekurangannya itu kenapa itu? Mungkin kalau dari saya gitu ya Pak ya, mungkin perangkat pembelajaran yang pertama perlu diperbaiki, dan yang keduanya itu game atau ice breaking itu kurang yang saya lakukan, sehingga mungkin anak itu cenderung menjadi bosan atau Ibu masih ingat ya tujuan kita untuk observasi kemarin? bagaimana untuk supaya anak itu aktif. Kita kemarin kan fokusnya untuk memperhatikan keaktifan siswa atau peserta didik. Waktu itu bagaimana Ibu menyelesaikan permasalahan itu? Itu memotivasi anak itu bagaimana harus menyampaikan ide atau gagasan, tidak usah takut salah apa yang disampaikan, itu yang penting sampaikan gitu agar mereka mengerti bahwa bagaimana proses belajar dan sesungguhnya. Untuk mengatasi masalah ini kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Iya, kalau dari saya sendiri mungkin dengan kelemahan yang saya punya, yang pertama yang saya perbaiki itu tentu perangkat pembelajaran saya ya Bu, dengan menambahkan game atau mungkin metode pembelajaran atau strategi yang saya gunakan lebih kena sasaran dengan anak. Bagaimana komitmen Ibu nanti? Nah, kira-kira ada nggak di antara yang berada di lingkungan Ibu yang akan membantu Ibu dalam komitmen untuk menjalankan? Oh iya,
Karena kan IPS ini bisa dikatakan satu buku dengan PPKN, pelajaran PPKN. Nanti saya minta bantu sama Pak Gustiwo bagaimana caranya agar bisa anak itu aktif dalam pembelajaran. Mungkin saya juga minta mungkin dari Bapak Gustiwo apa sih yang pernah dia lakukan dalam pembelajaran, gitu, supaya saya juga bisa mengikutinya gitu. Bu mulai memotivasi anak, kemudian cari dari masalah ice breaking, kemudian bertanya dengan rekan sejawat ya, walaupun bukan mata pelajaran yang sama, tapi yang bisa. So, terima kasih Bu sudah hadir pada pasca observasi ini. Baik, terima kasih ya Pak Surya sama Bu Min ya. Jadi Pak Surya sudah melihat bagaimana Bapak mengobservasi Bu Min, dan juga tentu sebagai rekan sejawat Bu Min, Pak Surya juga akan berkolaborasi, berbagi ya Pak ya, apa yang Pak Surya sudah dapatkan di pendidikan guru penggerak terhadap rekan sejawat. Memang Pak Surya punya tanggung jawab di situ, mendiseminasi dan juga katakanlah membimbing rekan sejawat. Jadi saya mau percaya sama Bu Min ya. Bu Min, bagaimana pandangan Bu Min terhadap Pak Surya selama Pak Surya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak? Pembaharuan apa atau motivasi apa yang didapatkan dari? Bagus sih Bu, karena Bapak ini sering memberikan motivasi kepada kami gitu, bagaimana menghadapi anak, apa yang dilakukan, tidak memakai model-model yang lama dulu gitu. Jadi kami jadi ini termotivasi gitu, dimana kami mungkin banyak juga kendala-kendala yang dihadapi, mungkin apalagi kami di sekolah yang agak jauh atau apa, cuman kami ya bagaimana berusaha sedikit demi sedikit untuk mengikuti apa yang disarankan oleh beliau gitu. Baik, berarti selama Pak Surya mengikuti pendidikan guru penggerak, Pak Surya sudah memberikan dampak positif terhadap rekan sejawat terutama Ibu ya. Apakah Pak Surya juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi lalu berpihak pada peserta didik? Mungkin Ibu bisa lihat dari pembelajaran yang Pak Surya berikan kepada siswa. Kalau saya lihat sudah, karena Bapak ini lebih dengan anak itu kayaknya tidak memaksa, gimana ya, lebih mendekati anak, dekat ya Bu ya. Itu apa yang dalam dia menasihati anak, gitu, apa yang anak mau gitu. Dia tidak terkesan menggurui atau apa. Gitu, anaknya Bapak ini lebih mendekatkannya kepada anak. Sebagai teman barangkali sama anak juga ya. Memposisikan dirinya sebagai teman Ibu ya. Teman bisa juga sebagai guru gitu. Oke. Iya, jadi benar Bu ya. Jadi Pak Surya sudah mempelajari pembelajaran sosial emosional ya, yang mana ketika menghadapi siswa Pak Surya juga harus mengetahui atau memahami sosial emosional anak, dan juga tentu saja guru Bu. Sebagaimana teman sejawatnya Pak Surya ini nggak bisa berdiri sendiri Bu ya, dia harus berkolaborasi tentunya dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah. Itu bisa merasakan ya Bu ya, pengaruh positifnya bisa dirasakan ya Bu ya. Apa yang Ibu harapkan dengan Pak Surya Bu? Ini Pak Surya ini 2 bulan lagi nggak sampai dia udah menyelesaikan pendidikannya di guru penggerak, dan dia akan menjadi guru penggerak. Yang diharapkan dari Pak Surya ini selalu membimbing kami lah gitu, maksudnya selalu memberikan ilmu-ilmu yang positif kepada kami, bagaimana kami menghadapi anak murid, dan baik itu dalam menasihati, memberikan dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin kalau kami seperti saya kan guru yang lama ini Bu, maksudnya kadang masih memakai pasti memakai kadang-kadang cara-cara yang lama ada juga gitu, tapi kalau dengan setelah Bapak Surya mengikuti ini, kayaknya ada ide-ide baru yang muncul gitu, bagaimana cara lebih anak itu merdeka dalam belajar. Berarti Pak Surya sudah mencoba ya. Ini namanya pendidikan berpihak pada peserta didik. Jadi siswa juga merasakan dampaknya, lebih close, lebih dekat dengan tapi selama ini kami juga mengikuti cara-cara Bapak Surya, jadinya pasti terikuti gitu kan. Gimana caranya anak itu bebas itu dalam tanda positif masih dalam positif gitu. Jadi anak itu menyenangkan kan dalam belajar itu, anak merasa menyenangkan. Senang belajar dengan kita ya Bu ya, tanpa ada unsur paksaan seperti itu ya Bu ya. Ya Bu, jadi senang sekali ya, saya bangga dengan Pak Surya ya. Sebagai PP-nya Pak Surya nih, saya bangga nih Bu, ini guru luar biasa ya Bu ya. Artinya sekalipun Pak Surya itu bisa dikatakan
radius ya, sekitar 40 kilo dari dinas pendidikan ya. Tapi saya yakin Pak Surya akan memberikan dampak yang luar biasa. Amin. Pak ya. Sekalipun nanti Pak Surya sudah tidak lagi calon guru penggerak, sudah menjadi guru penggerak, kita mau lihat 1 tahun 2 tahun ke depan ini akan menjadi sekolah yang luar biasa dan mengimbas kepada sekolah-sekolah lainnya. Dan siapa tahu lulus ya, berapa tahun kemudian Pak Surya bisa jadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Tepuk tangan dong. Terima kasih ya Pak Surya ya, senang sekali. Bu Bin juga. Jadi kapan-kapan saya boleh kita berbincang-bincang lagi. Siap. Saya pikir untuk pendampingan individu 5 cukup pada hari ini ya Pak ya. Siap. Terima kasih Bu. Iya, Bu. Pak Surya, sukses ya Pak ya. Yuk,